Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas, kawan-kawan? Dengar, Kak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat pemateri kita pada hari ini Ustadz Muhammad Iqbal Afif SPD, yang terhormat Muassis Pemuda Kundur Cinta Al-Quran Kakanda Muhammad Rashid Ridho SAG, yang terhormat Koordinator Umum PKCK Kakanda Muhammad Yunizar dan Yunda Mirnawati Safitriningsih, serta kakak abang yang bergabung di Zoom pada sore hari ini yang saya sayangi. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah yang mana atas limpahan karunia dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam agenda mingguan kita di Zoom meeting kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, marilah kita buka agenda kita pada sore hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya selaku moderator pada hari ini, dan saya salah satu anggota dari Pemuda Kundur Cinta Al-Quran. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita sudah bergabung pemateri kita, yaitu Ustadz Muhammad Iqbal Afif SPD. Untuk sepengetahuan kita bersama, Ustadz Muhammad Iqbal Afif ini merupakan salah satu pengajar di Pondok Pesantren Ghosul Ibad, Tangerang Selatan. Baik Ustadz, Assalamualaikum. Baik, mungkin masih terkendala dengan jaringan ya teman-teman. Uh, Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mulai terlebih dahulu dengan tahsin, kemudian akan dilanjutkan dengan penyampaian materi, dan nanti diakhiri dengan riyadhah surah. Mungkin langsung saja kita mulai agenda kita pada minggu ini, yaitu belajar tahsin bersama Ustadz Muhammad Iqbal Afif. Adapun surah yang akan kita pelajari hari ini yaitu lanjutan dari minggu kemarin, Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 25. Dipersilahkan kepada kakak abang semuanya untuk membuka Al-Qur'annya, Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 25. Baik, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu ala subhanahu wa ashabihi ajma'in. Tahsin ya? Iya Ustadz. Tahsin Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 25 Ustadz. Baik, baik. Saya share ini ya, share apa nama? Share screen. Boleh Ustadz. Nah,
Kelihatan ya Kelihatan Ustaz. layarnya. Ayat 25 yang terakhir. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina, di situ ada apa namanya? Alif lam syamsiah. Illal ladzina, pada sama illal ladzina, alladzina ada mat tabi'i atau mat asli. Disebut mat tabi'i atau mat asli, ya. Asli artinya masih murni ya, mat murni. Kenapa? Karena belum tercampur ya. Yang disebut mat yang asli atau masih murni itu ketika ada huruf ya sukun, waw sukun, atau fathah itu bertemu eh, sebelumnya fathah, kasrah atau dhammah. Maka mat itu masih mat asli. Karena kalau udah bukan mat asli tercampur, misalnya mat wajib mutasil kan, itu ketika mat tabi'i bertemu hamzah di satu kalimat, maka hukumnya bukan mat tabi'i lagi, tapi mat wajib mutasil karena sudah tercampur hamzah di situ. Maka panjangnya jadi 4 sampai 5. Ini masih mat asli. Ilal ladzina harokat. Amanu sama nu sama dua harokat. Illal ladzina amanu wa amilus uh, apa namanya? Alif lam syamsiyah. So wa amilus solihati sama mat tabi'i atau mat asli. Dua harokat wa amilus solihati lahum, ya ada mim sukun bertemu hamzah. Mim sukun bertemu hamzah, maka hukumnya idhar syafawi. Jelas. Idhar syafawi. Lahum ajrun ghairu. Ini idhar halki. Ya, kalau idhar halki sama idhar syafawi, idhar halki itu ya dihukum nun mati dan tanwin. Kalau idhar syafawi yang di mim sukun. Jelas ya, namanya idhar artinya jelas. Doharo dari kata doharo ya guru artinya jelas. Idhar jelas, jelaskan. Lahum ajrun, jadi jangan didengung, jangan ditahan, jangan didengung, langsung lahum ajrun ghair. Nah ini mat lain. Kalau ada seperti ini ya sukun sebelumnya berharokat fathah jadinya kan ai gitu ya, ai itu harus jelas, i-nya harus jelas, ai. Tapi jangan jangan ai, gimana ya, ai harus ai sampai huruf i, ai, jangan ai doang, ai harus sampai i. Jangan juga jadinya ae bukan ai, ae jadinya ai, goi, jangan sampai goi jadinya, salah, harus goi, goi harus i, jangan goi, goi, jangan pakai huruf e. Lahum ajrun ghairu mamnun, ada idhar syafawi dan juga terakhir nun itu mat arid disukun ketika mat tabi'i berada di akhir kalimat. Itu boleh dibaca 2, 4, 5. Boleh 2, yang penting tergantung sebelumnya harus sama. Kalau di ayat sebelumnya baca mat aridnya 2,
maka sampai bawah harus dua sampai akhir. Jangan belang-belang. Jangan di awal Bismillahirrahmanirrahim 2 harokat. Tapi walat dolin 6 harokat. Walat dolin. Jadi 6 di belakangnya salah. Kalau di Bismillahirrahmanirrahim 2, maka sampai akhir harus 2. Gitu saja. Terus pertanyaannya. Boleh Ustadz Oh ya. dicoba satu-satu, nanti dibenarkan oleh Ustadz. Baik, silakan yang mau bertanya. Silakan kepada kakak abang yang ingin mencoba, boleh dipersilahkan. Nanti akan dibenarkan langsung oleh Ustadz kita. Saya boleh, Ustadz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ulang, maaf. Ya Ustadz? Boleh diulang sekali lagi. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Coba lahum ajrun. Jadi lahum. Lahum ajrun ghairu mamnun. Ya sudah bagus. Ya ajrun itu namanya ro tafkhim tebal. Ajrun. Jangan ajrun biasa. Ajrun. Ro yang berharokat domah. Ya. Ro yang berharokat domah itu tebal tafkhim. Domah dan fathah. Kalau kasroh tipis. Ro. Jadi ro. Bismillahirrahmanirrahim. Tebal. Hirro. Lahum ajrun. Bisa jadi mungkin sudah benar ya, atau mungkin karena faktor apa namanya speaker, jadi kurang terdengar tebal gitu ya. Mbak siapa ini? Aisyah tadi Ustadz. Oh, Aisyah. Aisyah ada 2 ini host. Ya sudah, Baik, terima kasih sudah Ustadz. bagus. Mungkin ada lagi atau saya lanjutkan dengan kegiatan selanjutnya. Baik, sepertinya kita lanjutkan saja Ustadz. Sadaqallahul Azim. Diucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Iqbal Afif yang telah memandu pembacaan tahsin minggu ini. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan kepada materi BBQ kita, yaitu fikih tentang bersuci. Materi ini akan dikupas tuntas oleh pemateri kita, Ustadz Muhammad Iqbal Afif. Sebelumnya, kepada kakak abang, dipersilahkan untuk menyimak materinya dengan baik. Nanti jika ada pertanyaan akan saya persilahkan setelah materi selesai disampaikan oleh pemateri kita. Jadi boleh dipersilahkan, dipersiapkan dari sekarang pertanyaan yang ingin disampaikan nanti. Baik Ustadz, saya persilahkan. Harus on kamera ya? Boleh Ustadz? Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam. Amma ba'd. Nah, kita bisa mengkaji ya kajian apa lanjutan beberapa minggu lalu, sebulan kayaknya ya. Kita mengkaji tentang fikih bersuci. Saya mau share screen lagi nih. Izin share screen.
Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Kemarin kita sudah bahas sampai air mustakmal, sampai air yang suci ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu, ini saya waktunya berapa menit? Hmm? Berapa menit? Takut kelewat. 30 menit, Ustaz. 30. Oke, baik. Iya. Sedapatnya ya. Bismillah. Fa'idha waqa'a fihi syai'un Fa'idha waqa'a fihi syai'un minat tahirati alati tadubu kal asali aw yanfasilu minha syai'un kazza'farani wa ghairihi taghayuran fahisan fahuwa tahirun fi nafsihi lakinnahu la yarfa'ul hadatsa wa la yatahurun najasa walau kana alfa kurbatin wa mithluhu al-ma'ul musta'malu. Nah, ke sini saja. Faidha waqa'a fihi, maka apabila jatuh pada air syai'un oleh sesuatu minat tahirati dari benda-benda suci allati tadubu yang larut oleh benda-benda cair kal asali seperti madu au yanfasilu atau terpisah minha dari benda-benda suci syai'un oleh sesuatu kazzafaroni seperti minyak zafaron wa ghairihi dan selainnya tagayyuran fahisan dengan perubahan yang sangat fahuwa tahirun maka adapun dia air maka adapun air yang kejatuhan benda-benda suci itu tahirun yaitu air yang suci fi nafsihi pada zatnya air lakinnahu tetapi air la yarfa'ul hadatsa itu tidak bisa mengangkat hadas wala yatahurun najasa dan tidak dapat mensucikan akan najis dan tidak dapat mensucikan oleh air akan najis walau kana alfa kurbatin dan meskipun yaitu ada oleh air yaitu sebanyak 1000 gerabah. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa tidak sah berwudu kecuali dengan air yang suci lagi mensucikan. Ya. Dan juga sebelum kita sudah bahas tentang air mustakmal, ya, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Mustamal itu bukan sekedar air yang udah kena apa namanya air yang udah kena tangan atau apa, tapi mustamal itu air yang udah terkena air yang udah dipakai bersuci itu namanya mustamal. Jadi misalnya kita punya air, ya, kita punya air misalnya segelas, taruhlah air ada air segelas, itu air masih suci, masih bisa digunakan untuk berwudu. Namun ketika kita celupkan jari kita ke dalam air itu, ya, celupkan, itu air itu tidak jadi mustakmal. Kenapa? Karena bukan dipakai untuk bersuci. Tapi misalnya air segelas ini, ya, sudah kita ciduk, misalnya sudah kita ciduk untuk bersuci, misalnya untuk membasuh wajah, ya, maka air yang ada di gelas itu sudah dibilang mustakmal dan sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, itu namanya air mustakmal sudah dipakai untuk bersuci. Kemudian air yang suci lagi mensucikan itu fin nazili minasami wa nabi minal ardi, yaitu air yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Itu air yang suci lagi mensucikan. Apa air hujan, salju juga, salju itu bisa dipakai buat bersuci karena turun dari langit. Embun, ya. Boleh pagi-pagi misalnya di rumahnya kan dingin.
taruh ember di luar ya. Terus sudah pagi-pagi penuh, ya itu boleh dipakai airnya untuk bersuci, air embun yang turun dari langit. Kemudian yang keluar dari bumi, air sungai, air laut, itu boleh ya. Itu air yang suci lagi mensucikan. Nah, kemudian di sini musonif pengarang kitab ini Syekh Muhammad Tasbullah menerangkan terus gimana nih misalnya kita punya air seember nih, air seember yang suci lagi mensucikan, air yang suci dan boleh mensucikan, terus eh, terjatuh terjatuh benda-benda suci tercampur ya, tercampur madu misalnya, kan ini kalau angsali seperti madu, tercampurnya madu. Tagoyuron fahisan dengan perubahan yang kasar. Perubahan yang kasar itu apa? Perubahan yang sampai merubah warna, merubah bau, dan merubah rasa. Kalau ada dari tiga ini perubahannya, maka air itu tidak bisa mensucikan. Ya, jadi misalnya tadi tuh ember, air seember, air yang suci dan bisa mensucikan kita punya air. Terus nggak sengaja ketumpahan madu. Nah itu masih suci nggak? Tergantung. Kalau madu itu merubahnya sampai ada rasanya, air itu sampai ada rasa madunya, atau sampai berubah warnanya, atau baunya berubah, maka air itu tidak bisa dipakai untuk berwudu. Karena termasuk tagoyuron fahisan. Termasuk perubahan yang kasar, yang sangat berubah banget. Au yanfasilu minha syai'un kazafaroni. Atau eh, kejatuhannya kayak minyak. Ya minyak sama air kan nggak bisa nyatu. Sama kalau sampai berubah airnya gara-gara minyak itu tetap hukumnya tidak boleh dipakai. Ya. Meskipun ya kan minyak itu kan tidak, kan kalau madu kan larut ya, madu larut. Kayak madu misalnya marimas itu kan larut. Tapi kan kalau minyak dia nggak larut, tapi ada di atas air. Nah, tapi kalau tetap merubah zatnya air dengan tagayuran faisan, dengan perubahan yang kasar, maka itu jadi apa namanya, air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Airnya suci fahuwa tohirun. Nah, dijelasin fahuwa tohirun, air itu suci, suci tapi lakin nahul air faul hadas, tapi nggak bisa dipakai untuk berhadas. Ya suci boleh, artinya masih boleh diminum ya, karena kan air madu dicampur suci, boleh diminum tapi nggak boleh dipakai untuk berwudu. Tohirun fi nafsihi. Walau karena alfa kurba, meskipun ada 1.000 gerabah, ya meskipun banyaknya, ya banyaknya ada satu apa namanya, satu mobil tangki ya, meskipun banyaknya segitu tetap nggak boleh, karena yuron termasuk yuron fahisan. Sebentar. Terus wa mithluhu al-ma'ul musta'malu in kana aqalla min kullataini. Dan adapun contohnya air, contohnya air yang tadi itu al-ma'ul musta'malu, yaitu seperti air mustakmal. Ingkana akolat min kulata ini. Jikalau ada lebih sedikit dari 2 kula. Jadi air mustakmal itu ya, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Misalnya kan tadi kita mandi wajib nih pagi, misalnya kita pagi mandi wajib. Nah kan air yang sudah digunakan untuk bersuci itu tidak suci lagi, tapi air itu kita kumpulkan
ya misalnya di bawahnya, di bawah tempat kita mandi wajib itu kita taruh ember, ya kita taruh ember. Terus air 2 kulah itu apa namanya, eh, air mustamal itu yang jatuh-jatuh itu, yang tetesan-tetesan dari air, tetesan-tetesan dari air yang kita pakai untuk mandi itu terkumpul. Nah, tapi lebih dari 2 kulah. Dua kulah itu berapa? 350 liter. Itu ukuran 2 kulah sekarang. Itu lebih dari situ, maka air mustamal itu boleh dipakai. Ya, air mustamal itu boleh dipakai, tapi kalau kurang tidak boleh. Tapi dengan syarat walam yataghayyaru binajasati. Nah, itu tadi, tapi air mustamal itu belum berubah dengan sebab kejatuhan najis. Wal mustamalu huwa alladhi rafa'a bihi al hadatsa au uzilat bihi najasatun. Ya. Nah, ini dijelasin tuh apa itu air mustakmal. Wal mustakmalu, dan ada pun yang dinamakan air mustakmal, huwa alladhi, yaitu adalah di air mustakmal rafa'a bihi al hadatsa, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Alladzi rafa'a bil hadatsa, yaitu air yang telah dipakai bihi dengannya air al hadatsa untuk mencucikan najis. Kan rafa itu kan mengangkat. Ya, jadi maksudnya air yang sudah dipakai untuk mengangkat hadas di sini. Kalau terjemahan bebasnya. Air mustamal itu air yang sudah dipakai untuk mengangkat hadas. Jadi bukan sekedar air yang udah kena tangan, ya. Bukan sekedar air yang udah kena tubuh kita, bukan. Tapi air yang sudah dipakai untuk bersuci. Air bekas wudhu, air bekas mandi wajib. Kalau air bekas mandi biasa, gimana? Ya bukan mustakmal, karena bukan digunakan untuk bersuci, untuk bersucikan diri dari hadas. Tapi kalau udah tercampur dengan sabun, nah itu beda lagi urusannya. Itu sudah tadi, sudah termasuk faida waqa'a fihi syai'un yang tadi. Yang sudah tercampur zat-zat yang lain. Ya, kalau dari sabun itu merubah zatnya air, dari bau, rasa, dan warna, maka air itu nggak bisa dipakai. Au uzilat bihi najasatun, atau air yang sudah digunakan untuk mengangkat najis, ya untuk menghilangkan najis. Jadi air mustamal tuh yang pertama apa? Air yang sudah dipakai untuk bersuci, yaitu wudhu atau mandi. Dan juga air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Ya. Kita habis nginjek tai ayam, misalnya kita habis nginjek tai ayam. Nah, itu kita bersihkan kaki kita, maka air yang jatuh itu, yang kita bersihkan dari najis tai tadi, itu jadi air mustakmal. Meskipun bukan berwudu, karena itu tadi, itu adalah air yang sudah digunakan untuk mengangkat mengangkat najis. Itu namanya air air mustakmal. Wa idza, kita lanjut. Wa idza waqa'a fihi najasatun wa taghayyaru biha, hmm, wa taghayyaru biha ta'muhu aw launuhu aw raihatuhu walau taghayyana yasiran tanajjasa walau kana qadral bahri. Wa idza waqa'a fihi najasatun, dan apabila terjatuh padanya air oleh najis, wa taghayyaru, dan berubah oleh wa taghayyara, maaf. Wa taghayyara, dan berubah oleh air biha dengan sebab kejatuhan najis, ta'muhu, oleh warnanya air, au launuhu, atau warnanya air, au raihatuhu, atau baunya air, walau taghayyuran yasiran,
dan meskipun yang itu perubahannya sedikit, tanah jasa maka menjadi air najis. Walau kana qadral bahri, meskipun yaitu ada sebanyak lautan. Jadi air yang kejatuhan najis kemudian berubah rasanya, berubah warnanya, berubah baunya meskipun cuma sedikit, ya itu tidak sah untuk digunakan meskipun ada sebanyak lautan. Terus gimana misalnya lautan? Nah, misalnya nih kita lautan nih, lautan kita tumpahin madu misalnya, terus air lautan itu berubah warnanya, berubah rasanya jadi rasa madu misalnya, meskipun mustahil lah kita merubah rasa air laut. Itu gimana kalau air laut mah tetap suci karena dia air yang keluar dari bumi, ya. Ini kan kalau yang ini kan air yang ini air yang ada di rumah kita gitu. Ini air yang ada di rumah kita. Misalnya kita di rumah punya air sebanyak lautan, tapi kan itu meskipun kita di rumah punya air sebanyak lautan, tapi pada hakikatnya itu bukan air laut. Maka itu tetap maka yang air di rumah itu eh, tidak sah dipakai untuk bersuci. Kalau berubah warna, rasanya, warnanya atau baunya. Terus fa'ilam yataghayyar biha min syai'un lam yatanajjas illa idza kana aqalla min kullataini. Maka jikalau belum berubah oleh air, em, maka jikalau tidak merubah, maka jikalau tidak merubah biha dengan sebab kejatuhan najis minhu dari air, syai'un oleh sesuatu lam yatanajjas maka tidak menjadi najis. Illa idza kana, kecuali apabila ada oleh air aqalla min kullataini, yaitu lebih sedikit dari 2 kula. Jadi kalau eh, misalnya air kurang dari 2 kula, ya, air yang lebih dari 2 kula, air yang lebih dari 2 kula itu tetap disebut air yang suci lagi mensucikan, ya. Kalau kejatuhannya merubahnya tagoyuron yasiron, yaitu berubahnya sedikit doang. Jadi kita punya air yang apa namanya? Punya air, ya. Air nih kejatuhan najis. Kita punya air lebih lebih dari 2 kula. Kejatuhan najis, ya. Kalau airnya kurang dari 2 kula, meskipun enggak berubah, enggak berubah rasa, enggak berubah warna, enggak berubah bau, tapi kurang dari 2 kula karena kejatuhan najis, kejatuhan teh cicak misalnya, maka itu tidak, air tersebut hukumnya tidak bisa mengangkat najis. Tapi kalau lebih, ya, kalau airnya lebih banyak dari 2 kula, maka airnya tidak jadi apa namanya? Airnya tetap bisa mensucikan, ya, tetap bisa dipakai wudhu. Tapi kalau berubahnya sampai berubah rasa, berubah warna, berubah bau, meskipun ada banyak, itu nggak boleh kan seperti dijelaskan tadi. Walau kana qadrul bahri, meskipun sebanyak lautan. Kalau air sudah berubah zatnya mah, sudah berubah rasa, sudah berubah bau, itu mau sebanyak apapun nggak bisa. Nah gitu. Jadi air tuh ada dua, ya. Air tuh air. Jadi di sini jelaskan tuh misalnya air ada dua. Yang satu air yang kurang dari 2 kula, ya. Yang kedua itu adalah air yang lebih dari 2 kula. Nah kalau air yang kurang dari 2 kula, nah nih sekarang air yang kurang dari 2 kula, kejatuhan najis itu airnya jadi najis meskipun tidak merubah rasa, tidak merubah warna, tidak merubah bau gitu. Tapi kalau air yang 2 kula, ya, air yang 2 kula kejatuhan najis.
kejatuhan najis, tapi tidak merubah rasa, tidak merubah bau, tidak merubah warna, maka tetap boleh dipakai. Tapi kalau sampai ada yang berubah, ya, maka air tersebut jadi air najis atau air yang tidak bisa dipakai untuk bersuci. Gitu. Semoga paham ya. Nanti kalau nggak paham bisa ditanya aja. Terus, wa idza zala taghayyuruhu bi nafsihi aw bima'in wudi'a alaihi ada tahuran. Wa kadza law zala at-taghayyuru bima'in ukhidha minhu wa kana al-baqi kullataini. Nah, sekarang di sini kita bahas caranya menjadikan air suci. Misalnya nih air yang sudah jadi najis tadi nih. Kan tadi kita punya air, terus kejatuhan najis kan jadi najis misalnya. Nah, sekarang gimana cara mensucikan air itu lagi? Gimana caranya biar air itu bisa dipakai untuk berwudu lagi? Nah, di sini jelaskan wa idza zala taghayyuruhu bi nafsihi, dan apabila hilang oleh perubahannya air binafsihi dengan sendirinya, au bima'in wudi'a alaihi, atau dengan air yang ditaruh alaihi atasnya air, ada tahuran, maka jadi air yang suci lagi mensucikan. Maka kembali menjadi air suci yang lebih mensucikan. Wa kadza law zala at-taghyiru bima'in ukhidha minhu. Dan seperti ini pula hukumnya, ya. Lauzala at-taghyiru, seandainya hilang oleh perubahan bima'in ukhidha minhu, dengan air yang diambil oleh air dari air tadi. Wa kana al-baqi qulataini, dan ada oleh sisanya air yaitu sebanyak 2 kula. Jadi ada 3 cara. Ya, ada 3 cara untuk menjadikan air itu jadi suci kembali. Yang pertama apa? Wa idza zala taghayyuruhu binafsihi. Kalau airnya itu berubah dengan sendirinya lagi. Jadi tadi misalnya ada air yang sudah berubah rasa, sudah berubah warna, sudah berubah bau, ya kita dimin nih, kita dimin airnya. Misalnya pagi jam 7 kena berubah airnya. Kita dimin sampai siang jam 12, itu berubah sendiri jadi suci lagi. Jadi baunya hilang, rasanya hilang, warnanya hilang, maka air itu jadi suci lagi karena yang merubahnya sudah hilang. Au bima'in udi alaihi ada tahuran, ya. Dan cara yang kedua yaitu dengan cara eh, menambahkan air, udia, ya, menambahkan air. Misalnya tadi berubah airnya, berubah rasa, berubah warna, berubah bau. Nah, terus air yang di bak itu yang udah berubah tadi kan sudah tidak suci, sudah tidak bisa mensucikan. Kita tambahin lagi air yang suci sampai perubahannya hilang. Bukan ditambah terus sampai perubahannya hilang. Ya. Maka air itu jadi suci lagi. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, wa kadza law zara at-taghadu ma'in ukhidha minhu wa kana al-baqi ini. Cara yang ketiga itu, nah kalau yang ketiga itu airnya harus ada lebih dari 2 kula. Kalau yang cara ketiga, ya, airnya harus lebih dari 2 kula. Kalau nggak ada dari 2 kula, enggak boleh enggak boleh pakai cara ketiga. Yaitu gimana caranya? Yaitu dengan cara mengambil, ya, mengambil air. Jadi ini bisa dipakai untuk yang kejatuhan minyak. Karena minyak itu kan tidak apa namanya? Tidak larut, ya. Karena kalau larut mau gimana? Ini dengan yang tidak larut. Jadi diambil, ya, misalnya minyaknya kan bagian atas airnya tuh. Diambil sampai ketika diambil itu, setelah diambil berubah
rasa, bau, dan warnanya jadi semula lagi. Gara-gara diambil itu airnya. Maka air itu jadi suci lagi. Tapi dengan syarat air itu al-baqi kulata ini paling minimal harus ada sebanyak 2 kulah. Ya. 2 kulah itu 200 berapa ya? 216 liter air 2 kulah. Ya itu saja saya pikir pembahasannya bahas tentang perubahan air. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dicerna, dipahami, dan dipraktekkan ya. Karena air ini, tentang kesucian air, itu sangat penting untuk kita berwudu, ya, untuk kita bersuci, mandi besar. Kalau airnya nggak suci, ya, kalau airnya nggak suci, maka wudunya juga nggak sah. Maka kita jangan coba sekali jangan ngaji hadis mulu. Sesekali kita ngaji hadas. Yang ngaji hadas. Jangan ngaji hadis. Jangan ngaji hadis mulu. Coba ngaji hadas dulu. Ya, supaya benar. Karena kalau bersucinya benar, bersucinya nggak benar, baca Quran nggak ada adab, ya kita nggak boleh megang Quran. Terus sholat kita nggak sah kalau wudhunya nggak benar. Bahkan kata para ulama itu, ya, kalau kita sudah balik nih umur kita 19, kita balik umur 14. Kita baru belajar bersuci umur 19. Nah, sebelumnya itu, ya, ada yang mengatakan itu harus dikodok, ya, harus dikodok karena sebelumnya wudhu kita belum sah. Berarti selama 5 tahun kita harus mengkodok sholat kita selama 5 tahun. Tapi ada juga yang berpendapat maka dimaafkan, ya, maka dimaafkan karena sebelumnya ya belum tahu hukumnya, jadi dimaafkan. Tapi kalau misalnya mau mengamalkan itu, ya boleh aja. Misalnya baru tahu cara bersuci sekarang, eh, kita umur 19, belajar cara wudhu umur 19 yang benar. Balik umur 14. Maka selama 5 tahun kita kodok. Makanya di antara amalan itu apa mengkodok sholat setelah sholat wajib. Jadi kita sholat wajib nih, setelah sholat wajib kita sholat lagi. Jadi kita sholat wajibnya 2 kali. Yang pertama sholat wajib ada, ya adaan. Ada itu yang sekarang. Dengan sholat kodok. Setelahnya sholat kodok. Ya. Kenapa? Karena takut-takut sholat kita yang dulu-dulu itu nggak sah. Atau ada sholat yang dulu-dulu itu ketinggalan. Pentingnya tentang ngaji hadis, ngaji hadas. Sudah ya? Atau mau dihabiskan nih sedikit lagi? Gimana? Boleh, boleh. Mau dihabiskan apa sudah? Sedikit lagi sih. Boleh Ustadz, dilanjutkan saja. Sedikit lagi ya. Kita habisin ini paragraf yang ini. Wal kulatani khamsumiatin wal kulatani khamsumiati ritlin biritli Baghdad birti Baghdad wa qaddaruha bi khamsi kurubin min kurubil Hijazi walau waqa'a fi samani masalan aw fil ma'il qalili najasatun la yaruha al-basal mutadilu aw maitatun laisa laha damun sa'ilun ka aqrabin wa waza'in walam yataghayyarhu lam yatanajas wal qulatani. Nah nih disebutkan air 2 kulah tuh ketika kita bahas 2 kulah tuh. Nah 2 kulah tuh seberapa sih?
Ini wal qulatani khamsumi'ati ritlin biritli Baghdad. Ya. Adapun dua kulah itu yaitu 500 liter di Ritli Baghdad dengan literan Baghdad. Nah, kita bingung lagi, udah dua kulah bingung, disuruh mengukur pakai literan Baghdad lagi. Wakot daruha dan mengukur oleh para ulama akan 500 liter bi khomsi kurobin bi khomsi kurbin min kurobil hijazi. Dan para ulama menghitung 500 liter itu dengan 5 gerabah dari ukuran gerabah tanah Hijaz. Tanah Hijaz itu tanah di Haromain. Nah, bingung lagi. Gerabah di Hijaz itu emang seberapa satunya kan? Nah, udah gampangnya 216 liter. Udah. Kalau sekarang 216 liter dua kulah. Udah segitu. Nggak usah mikir 500 liter Baghdad berapa, 5 kurang berapa, udah 216 liter itu dua kulah. Walau waqa'a fi samani masalan au fil ma'il qalili najasatun la yaruha al basu mutadilu au matatun laisa lahadamun sa'ilun ka aqrabin wa zara'in lam yataghayyaru lam yatanajas. Nah, kalau air itu ada dua kulah, ya. Kalau air itu ada sebanyak dua kulah, waqa'a fi samani masalan, ya, jatuh oleh air pada minyak saman, masalan seumpamanya. Au fil ma'il qalili najasatun, atau jatuh atau najis jatuh pada air yang sedikit, la yaroha al basaru yang tidak bisa dilihat oleh mata, al mutadilu yang normal. Jadi kalau ada air yang sedikit, di sini jelasin, kalau ada air yang sedikit nih, yang kurang, yang sedikit itu adalah kurang dari dua kula. Air yang kurang dari 216 liter kejatuhan najis, tapi la yaroha al basaru, yang mata itu, mata kita normal enggak bisa ngelihat. La wau maitatun laisa laha damun, atau kejatuhan bangke, kan bangke itu najis. Laisa laha damun sailun, tidak ada darahnya. Ka akrabin seperti belalang, wawazain, dan apa ya wazain. Ntar saya buka kamus dulu. Wazain. Sejenis cicak di sini. Kita sebut wazain ya. Pokoknya bangke yang gak ada darahnya. Walam yatagarhu, dan tidak merubah air, lam yatanajas, maka tidak najis. Jadi kalau ada air yang sedikit, ya kita punya air nih yang sedikit, tapi kejatuhan najis, la yaroha al basaram tadi. Tapi najis itu nggak bisa dilihat dengan mata. Artinya kita nggak tahu nih kalau air itu udah kejatuhan najis, air yang sedikit. Karena kan nggak ada perubahan rasa, nggak ada perubahan bau, nggak ada perubahan warna. Sedangkan air yang sedikit, kalau kejatuhan najis, meskipun nggak berubah zatnya, itu tetap najis. Tapi kita nggak tahu tuh hukumnya gimana. Tapi kita nggak tahu tuh kalau air itu udah kejatuhan najis. Lam najis, maka hukumnya tidak najis, maka hukumnya tetap boleh dipakai. Karena sejatinya kita nggak tahu itu air itu apa namanya, air itu kejatuhan najis. Karena orang yang nggak tahu itu tidak berdosa. Au maitatun, atau kejatuhan bangke yang nggak ada darahnya, ya kayak belalang kan nggak ada darahnya tuh, bangkeknya belalang. Maka apalah yang ada darahnya, misalnya selain belalang, semut, bangkek semut, terus apa lagi, ya pokoknya bangke hewan yang gak ada darahnya. Kalau bangkeknya belalang itu, kalau jatuh ke air yang sedikit, meskipun airnya sedikit, itu tidak, airnya tetap bisa dipakai untuk wudhu. Itu wallahu alam. Ya, wallahu alam. Selesai. Selanjutnya pertanyaan.
Baik, Masya Allah Ya, Ustaz. pertanyaan. Dan materi kita pada hari ini yaitu tentang fikih dalam bersuci. Fikih tentang bersuci. Eh, nah, selanjutnya ini akan dibuka sesi tanya jawab ya Ustaz ya. Eh, Ya, baik. ini sudah ada masuk pertanyaan dari Bunda Ernawati Slamet. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya Hmm, bila air tanah atau pompa yang ada bau atau rasa, sucikah untuk berwudu? Syukron. Baik, boleh Ustadz Bagaimana? dijelaskan eh, Bagaimana hukumnya? Hmm, bila air tanah, pompa yang ada bau atau rasa, sucikah untuk berwudu? nah, kalau memang asal dari tanah, Bu, ya kita yakin nih, yakin kita asalnya dari tanah, maka boleh dipakai. Kecuali ya air yang pakai apa tuh namanya, pakai tangki ya bahasanya. Yang di rumahnya ada tangkinya, nah itu apa ada baunya. Misalnya bau bau yang biasanya nggak bau ya, yang biasanya nggak bau berubah jadi bau, maka itu harus dicek kalau ada bangkainya. Kalau ada sesuatu yang berubah maka itu tidak. Tapi kalau yang memang asal dari tanah benar-benar masih murni dari tanah, itu boleh dipakai. Kalau kita yakin air itu memang diambil dari tanah. Tapi kalau yang sudah dari situ tuh, dari tangki yang sudah ditampung kemudian pas itu ada baunya, maka tidak, karena itu sudah bukan bukannya lagi, bukan termasuk air yang keluar dari tanah lagi. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Terima kasih juga kepada Bunda Ernawati atas pertanyaannya. Baik, izin Ustadz untuk Hmm, mengambil sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. kepada ayah, kakak, abang, dan bunda sekalian. Boleh dihidupkan kameranya. Kita akan mengambil sesi dokumentasi. Kepada saudari Aisyah, kami persilakan. Baik, dipersilakan untuk ayah bunda kakak abang untuk mengaktifkan kameranya. Oke, mungkin saya langsung hitung. Ya, satu, dua, tiga. Ya, mungkin sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Aisyah. Eh, baik, terima kasih kepada Ustadz atas penyampaian materinya. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari dalam bersuci. Eh, nah, selanjutnya adalah Riyadhah Surah yang akan sekaligus nanti akan ditutup doa oleh Ustadz kita. Eh, dalam hal ini dipersilahkan kepada kakak abang dan bunda sekalian untuk menyampaikan doa-doanya atau dituliskan di dalam kolom komentar. Nanti akan dibacakan langsung oleh pemateri kita. Baik, dipersilahkan kepada kakak abang dan bunda semuanya untuk membuka Al-Qur'annya, Quran Surah Al-Waqiah. Uh, kepada pemateri Ustadz Muhammad Iqbal Afif, kami persilahkan. Baik. Baca surat Al-Waqiah. Al-Waqiah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah, khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja, wa bussatil jibalu bassa, fakanat haba'an munbassa. Wa kuntum azwajan thalatha,
فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم وفاكهة مما يتهيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك
العليم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Izin Ustadz, boleh dilanjutkan dengan doa, Ustadz? Baik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala kulli rasulin wa nabi wa ala kulli malakin wa ala kulli salihin wa taqi. Salatan tutahhina biha min kulli khuluqin danim wa tuhalina biha bi kulli khuluqin karim sani wa tarzuquna biha ala وترزقنا بها الوثور على العلم لدني والمسرب بالصافي الهني يا الله يا فتاح يا عليم يا وهاب يا غني اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا وعملا صالحا متقبلا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمشايخ هذه البلد أجمعين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا ودعاءنا وجميع أعمالنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi rangkaian acara demi acara berbagi kita, yaitu belajar Al-Quran. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, Ustadz Muhammad Iqbal Afif, dan terima kasih banyak kepada Bunda, Kakak, Abang, semuanya yang telah meluangkan waktunya dalam agenda BBQ kita kali ini. Semoga kita semua dapat berkumpul lagi di Zoom meeting ini dalam agenda kita selanjutnya. Baik, saya selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian acara kita, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Ustaz.